Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Kurniawati dari program studi Tadis Bahasa Inggris. Sini saya akan menjelaskan tentang statistical test. Jadi seperti yang telah kita ketahui bahwa statistical test itu adalah cara untuk membuktikan apakah suatu hipotesis tentang data itu benar atau tidak berdasarkan bukti dari data yang kita punya. Jadi kalau kita mempunyai data hasil penelitian, misalnya tentang nilai siswa sebelum dan sesudah diberi metode belajar baru, kita tidak bisa mengatakan bahwa metode ini benar-benar berhasil. Jadi kita harus menguji dulu secara statistik untuk melihat apakah perbedaan nilainya itu signifikan atau hanya kebetulan saja. Jadi tujuan dari statistical test itu adalah menguji hipotesis. Tadi itu apakah ada perbedaan atau hubungan antar variabel. Kemudian ada beberapa jenis statistical test. Yang secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada parametric test dan ada non parametric test. Jadi kalau parametric test itu digunakan jika datanya berdistribusi normal. Jadi parametric test itu digunakan untuk membandingkan dua kelompok. Misal seperti contoh tadi, nilai sebelum dan sesudah diberi metode baru. Jadi parametric ini salah satu ciri-cirinya adalah data yang berbentuk interval atau rasio seperti nilai ujian, skor tes, tinggi badan, ataupun berat badan gitu. Dan berdistribusi normal. Maksudnya sebaran datanya itu simetris. Contoh uji parametrik yang sering dipakai itu seperti t-test atau uji T. Ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok. Ini ada beberapa jenis, yaitu independent sample t-test, itu membandingkan dua kelompok yang berbeda seperti nilai laki-laki sama nilai perempuan dalam sebuah kelas gitu. Kemudian ada paired sample t-test, yaitu membandingkan dua kondisi dari kelompok yang sama. Contohnya nilai pre-test dan post-test siswa setelah metode baru. Kemudian ada ANOVA. Ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua kelompok, seperti membandingkan hasil belajar dari 3 metode, misalnya yang A menggunakan metode ceramah, B menggunakan diskusi, yang ketiga yang C storytelling misalnya. Itu jadi untuk membandingkan menggunakan ANOVA. Kemudian ada Pearson correlation. Ini untuk melihat hubungan linear antara dua variabel. Contohnya misal kita mau meneliti hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Nilai korelasinya ini hanya berkisar mulai dari -1 sampai +1. Kalau +1 itu hubungan positifnya sempurna, -1 hubungan negatifnya sempurna, dan 0 itu tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian ada non parametric test. Ini jenis kedua ini punya ciri-ciri bahwa datanya tidak berdistribusi normal atau ukurannya itu menggunakan ordinal atau nominal. Ini biasanya digunakan jika data kecil atau bentuk datanya tidak memenuhi syarat uji parametrik. Ini seperti Mann-Whitney U-test. Ini berasal dari independent t-test untuk dua kelompok berbeda tapi datanya tidak normal. Kemudian ada Wilcoxon-Signet rank test. Ini alternatif dari paired t-test untuk data berpasangan tapi tidak normal. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan statistical test. Ini yang pertama menentukan hipotesisnya. Jadi kita harus tahu apa dulu yang mau diuji. Kemudian menentukan jenis uji statistik. Kemudian langkah-langkah yang ketiga adalah menentukan level signifikansi. Kemudian menghitung nilai uji menggunakan software statistik, bisa berupa SPSS, Excel atau R Python. Kemudian membandingkan p-value dengan A. Kemudian menarik kesimpulan dan interpretasi. Setelah tahu hasilnya signifikan atau tidak, maka dijelaskan maknanya dalam konteks penelitian. Yang terakhir itu melaporkan hasil
opsional untuk presentasi akademik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.